Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku pengen share ke kalian seputar kehamilan lagi. Nah, jadi yang aku pengen bahas kali ini adalah PCOS. Nah, kalian pernah dengar nggak sih? PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, ini salah satu penyebab kemandulan yang paling utama, yang nomor satu pada wanita. Jadi ini wajib banget kalian ketahui sedari dini sebetulnya, karena gejala-gejalanya sebelum kalian menikah itu juga bisa terlihat. Nah, jadi untuk jaga-jaga dan biar kalian lebih aware gitu sama kesehatan kalian. Nah, jadi memang wanita yang menderita penyakit PCOS ini itu sangat sulit hamil, tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa hamil gitu, tapi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama atau harus terapi terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan bahas itu pada kesempatan kali ini. Apa sih tanda gejalanya, penyebabnya, dan penanganannya harus kayak gimana? Nah, oke, sebelum ke videonya, seperti biasa, yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe, terus juga jangan lupa untuk komentar di bawah, kasih aku kritik, saran, atau apapun itu. Jangan lupa juga untuk like video ini. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. So, keep on watching. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja bahas apa itu Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS, yaitu adalah gangguan hormon pada wanita di usia suburnya. Nah, biasanya penderita akan mengalami gangguan menstruasi dan memiliki hormon yang berlebih. Hormon yang berlebihnya itu adalah hormon maskulin atau hormon androgen. Dan hormon androgen ini biasanya dimiliki pada laki-laki, walaupun memang di setiap wanita itu ada sedikit hormon maskulin ini ya, hormon androgen. Nah, jadi kalau misalkan si hormon laki-laki, hormon maskulin ini berlebih pada wanita, itu dapat mengakibatkan gangguan pada ovarium atau indung telur yang menghasilkan sel telur gitu kan. Biasanya akan memproduksi banyak kantong-kantong yang berisi cairan yang akhirnya menyebabkan sel telur itu tidak bisa berkembang dengan sempurna dan gagal dilepas secara teratur. Nah, biasanya kan kita menstruasi nih selalu siklusnya menetap, misalkan 28 hari. Nah, tapi pada saat sel telur gagal dilepaskan, biasanya jadwal menstruasinya jadi tidak teratur atau mundur. Nah, jadi itu menyebabkan wanita tidak subur, bahkan sampai mengakibatkan kemandulan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tanda gejalanya itu apa aja. Yang pertama, yang paling terlihat, yang bisa kita evaluasi itu adalah siklus menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Nah, berkepanjangan di sini biasanya menstruasinya itu lebih lama, lebih dari 5 hari atau 7 hari kan normalnya. Nah, si wanita itu bisa menstruasi lebih dari 1 minggu, bahkan nyampe 2 minggu ataupun lebih. Nah, itu adalah salah satu tanda gejala mungkin ada masalah di ovarium kalian. Nah, tanda gejala yang kedua adalah hormon maskulin tadi yang meningkat ya. Hormon androgen ini meningkat di tubuh wanita. Tanda gejalanya itu kalian bisa lihat pertumbuhan rambut-rambut yang berlebih seperti di area wajah, atau ada juga wanita yang mempunyai kumis tipis. Nah, itu adalah kelebihan hormon maskulin atau hormon androgen. Jadi memang kalau misalkan wanita kelebihan hormon maskulin ini, ada gejala fisik seperti laki-laki gitu. Terus juga timbulnya jerawat yang berlebihan, rambut yang rontok, sampai menyebabkan kebotakan. Lanjut ke tanda gejala yang ketiga, itu menderita kista. Nah, biasanya ada kantong-kantong kista di area sel telur atau ovarium, itu bisa menyebabkan PCOS. Biasanya untuk penanganan kista itu diadakan operasi kecil, walaupun biasanya si kista ini tuh bakalan balik lagi setelah kita operasi. Terus juga biasanya si penderita kista itu mengalami sakit
perut di area bawah. Dan untuk pemeriksaannya itu bisa dilihat dari hasil USG rahim kalian gitu. Lanjut ke tanda gejala yang terakhir, itu warna jadi semakin gelap di area-area tertentu seperti di lipatan-lipatan, lipatan paha, selangkangan, area leher, atau di lipatan payudara itu menjadi menggelap. Nah, itu salah satu tanda gejalanya juga. Lanjut kita ke penyebab. Nah, penyebab yang pertama itu karena kelebihan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini adalah yang menurunkan gula darah di dalam tubuh gitu. Ini biasanya juga dialami si penderita diabetes mellitus. Perawatannya itu disuntikan obat insulin untuk menurunkan kadar gula. Jadi di sini juga sama, si wanita yang menderita PCOS itu kelebihan gula darah di dalam tubuhnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu pola hidup sehat. Perbaiki pola makan, diet seimbang, diet karbo. Kebanyakan sih mereka yang menderita PCOS melakukan diet karbo. Nah, untuk penyebab yang kedua itu adalah faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik ini agak susah juga nih, karena memang kalian diturunkan. Jadi turun-menurun gitu penyakitnya dari orang tua kalian. Dan bisa terjadi juga pada saudara perempuan kalian gitu. Jadi kalian kalau misalkan memang punya keturunan nih dari sananya riwayat penyakit PCOS ini, kalian benar-benar harus ngejaga pola hidup sehat kalian. Terus kapan kita harus ke dokter? Nah, sesegera mungkin ketika kalian mengalami atau mengetahui ada atau mengalami tanda gejala yang tadi aku udah sebutin. Yang paling sering terlihat sih dari siklus menstruasi ya. Kalau misalkan kalian udah ngerasa atau sering sekali mengalami gangguan menstruasi, mulai dari siklus menstruasi atau haid yang berkepanjangan, kalian jangan nunggu lama, harus langsung ke dokter untuk diperiksa. Karena kalau misalkan kalian terlambat untuk penanganannya, ini yang menyebabkan kenapa wanita sulit hamil, bahkan mandul gitu. Karena si sel telur tadi yang tidak dapat dilepaskan atau tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi pokoknya kalau misalkan ngerasa ada salah satu tanda gejala itu, coba periksa aja langsung. Terus ada yang nanya, kalau misalkan wanita yang memiliki penyakit PCOS ini bisa hamil nggak? Ya seperti yang aku jelaskan tadi, kalau misalkan kalian mengubah pola hidup kalian dari pola makan, pola istirahat, terus juga yang paling utama adalah konsultasi sama dokter biar cepat dan tepat cara penanganannya, seperti itu. Jadi buat kalian yang punya penyakit ini, jangan takut, jangan khawatir, karena pasti ada penanganannya kalau kalian nggak terlambat, nggak dinanti-nanti untuk periksa ya. Nah oke, mungkin sampai di sini aja sharing kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Aku ingetin lagi ke kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Thank you for watching, see you next time di video aku selanjutnya, bye.